Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya, ada yang menunggu-nunggu ini apa itu? terkait dengan level ruqyah yang paling mentok jedok. Kan kemarin kita sudah bahas Azharwain ya. Paling mentok jedok ya. Ya, sekarang ini yang paling puncaknya. Iya. Siapa tahu nanti teman-teman yang melakukan ruqyah mandiri di rumah bisa mengambil faedah manfaat daripada video yang kita bahas kali ini. Ruqyah mandiri yang mentok. Silakan tuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi ini secara pengalaman ya, termasuk dari edukasi dari guru-guru kita di situ kan. Yang mentok adalah membaca. Tadi kan kemarin udah nih yang Haiger ya kan. Ya, basic sudah. Al-Baqarah sama Az-Zahrawain, Al-Baqarah sama Al-Imran. Ya. Terus yang terakhir ini apa tambahannya? Tambahannya adalah menghatamkan sisa Al-Qur'an. Jadi 30 juz 30 juz sampai selesai. selesai Ya. dihatamin. Gitu. Apakah ada kisah itu? Ya kisah-kisah banyak sih teman-teman kan. Yang udah ngikuti. Ini kan sesungguhnya kan holistik kan. Iya. Terapi mandiri holistik yang telah dibimbing sama Ustaz Nay kan. Cuman kita kan bikinnya sederhana ya. Iya, dibikin agar mudah dipahami. Agar mudah dipahami aja sih. Banyak di situ, banyak. Masya Allah, luar biasa itu. Iya. Jadi bagaimana? Yaitu Al-Baqarah sama Ali Imran tambah sisanya nanti ditambah lagi Sampai juz 30. sampai habis. tuntas. Iya, sampai tuntas. Al-Baqarah sama Ali Imran anggaplah Al-Baqarah sama Ali Imran kan kira-kira 4 juz itu. 4 juz. 4 juz. Mari ngono tambah sisa Al-Qur'an 1 juz. Besok lagi begitu. Terus Besok lagi. setiap hari. Setiap hari sampai hatam. Hatam balik mana dari awal. Dari awal. Al-Baqarah, Ali Imran sisa 1 juz terus sampai hatam lagi. Itu Kira-kira. dilakukan berapa lama? 30 hari. 30 hari. Jadi totalnya 100 hari. Total 100 hari. Al-Baqarah 40. Ya. Ali Al-Baqarah saja. Al-Baqarah saja 40. Ya. Ali Imran 30, Ya. 70 toh. Ya. Di sini 30 hari ini menghatamkan sisa Al-Qur'an. Siap. Seperti itu. Jadi kurang lebih ini selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. 100 hari. 100 hari itu 3 bulan lebih kan? Iya, wis gak mau ngono lagi. Iya. Kok lama? Yo cepet iki. Daripada kita sakit bertahun-tahun. Daripada tidak ngapa-ngapain. Oh iya, luar biasa nanti, masya Allah luar biasa. Daripada karena kondisi tidak ngapa-ngapain ya. Artinya gini kan, sakit tidak ngapa-ngapain dengan ngapa-ngapain. Sekalipun dengan kondisi sakit itu kan lebih baik kita ngapa-ngapain kan. Iya. Ada ikhtiar lah itu. Ada ikhtiar. Jadi tetap kita jalankan saja. Itu cepat itu insya Allah. 3 bulan itu cepat. Berarti ini ruqyah mandiri ya? Mandiri. Bukan dibacakan orang lain. Bukan, baca sendiri. Gitu. Baca sendiri. Jadi harus dilakukan. Namanya judulnya mandiri berarti ya dilakukan sendiri. Mandiri. Jadi baca dewe gitu. Dibaca sendiri. Membaca sendiri. Nah, ada cerita sebenarnya. Kenapa kok harus closing sampai juz 30? Ternyata ada yang sudah melakukan Al-Baqarah. Memang sudah ada yang keluar gitu. Tapi masih ada yang tersisa. Az-Zahrawain sudah. Ternyata masih ada yang tersisa. Ternyata buhul sihirnya baru muncul itu ketika membaca salah satu ayat di surat-surat yang berikutnya, di juz-juz berikutnya. Masya Allah. Nah,
Jadi kunci kesembuhannya dapat di situ. Iya. Nah, makanya kita harus tuntaskan juga sampai terakhir gitu. Sampai di hari ke-100. Nah, Masya Allah. ini ada pengakuan begitu. Jadi ternyata pulsirnya keluar di surat apa gitu, saya lupa. Tapi apakah sama dengan yang lain? Beda. Karena nanti pasti setiap orang memiliki kisah. Iya, benar. Kisah yang masing-masing lah. Dan kisah itu sebenarnya ya patut dikenang begitu. Menjadi pengalaman terbaik sebenarnya dalam hidup lah, insya Allah begitu. Ternyata banyak yang terbebas dari sakit, terbebas dari dari keluhan-keluhan ya, gangguan-gangguan sihir dan sebagainya. Kalau dari pengalaman antum gimana? Ya itu kan memang level-level berat nanti ya. Tapi ingat ya gini ya. Jadi apakah dengan metode ini apakah kita akan jamin sembuh? Nggak ada jaminan. Kecuali Allah. Hanya Allah yang bisa jamin. Cuman saya meyakini itu aja. Saya menyampaikan kepada bimbing yang saya bimbing gitu kan. Bapak Ibu, dengan melakukan ini semua saya tidak memberi jaminan sembuh. Sama sekali saya nggak jamin. Tapi saya yakin dengan melakukan ini kita akan mendapatkan sembuhan itu. Karena yang jamin sembuh adalah Allah sendiri. Kita nggak bisa ngasih itu. Ada pertanyaan nggak? Ada yang bilang begini, sempat bayangkan. Saya sudah lakukan ini sampai tahun selesai. Ya. Kenapa kok saya masih gak sembuh? Gak sembuh. Banyak faktor itu. Bisa jadi memang butuh diruqyah. Butuh diruqyah. Jadi mandiri masih belum mengatasi. Belum mampu. Jadi harus ada pendamping. Ada pendamping yang meruqyah. Itu sih kalau sederhananya. Tapi endingnya ya tetap istiqomah gitu loh. Istiqomah tetap di situ. Tapi saya ngomong begini jangan sampai ngapain kalau 3 bulan nggak dapat 3 bulan nggak sembuh. Banyak yang dapat. Iya. Karena lebih banyak yang mendapatkan hasil. Lebih banyak sampai 80% dapat itu. Yang nggak dapat cuma paling 20%-an itu. Kuncinya kan yang kita jelaskan di video basic kan. Iya, benar. Level 1 itu. Benar sekali. Kalau level 1 itu pemahamannya kita sudah lakukan, maka sebenarnya hantaman sampai level yang terakhir ini luar biasa. Tapi insya Allah kan dapat lah, insya Allah. Penyakit berat, gangguan berat, jenazah yang berat itu dapat lah. Minimal itu meskipun tidak sembuh, pengaruhnya mereka sudah tidak kita rasakan. Iya. Contoh nih, ya gangguan jenazah nih. Iya. Mungkin sering pusing dan sebagainya. Ya mungkin kepekaan masih ada, tapi sudah nggak bisa mempengaruhi, nggak bisa memberi efek negatif sudah. Kita udah bisa kontrol. Jadi contoh ya, ini sakit di kepala nih, kita tinggal gini aja hilang udah. Jadi meskipun belum sembuh, minimal nanti pengaruh negatif dari gangguan setan itu tidak sampai mengganggu aktivitas kita. Kalau minim sudah. Iya, kalau tim kita itu kan melakukan sudah kan luar biasa perjuangannya kan. Iya. Jenazah antum juga tahu itu pengakuannya masih ada yang bisikin gitu. Tapi masih ada. Tapi dia sudah bisa kontrol. Bisa mengontrol dan tidak mau mengikuti. Minimal itu nanti. Jadi nanti dia akan dicuekin kan. Iya, nanti pengaruhnya karena kan ketika belum sembuh kan. Makanya kan ini kan saya ini kan 3 bulan. 3 bulan tuh pendek loh, Ustaz. Sebentar itu. Saya 2 tahun untuk melucutin saya itu. 2 tahun. 2 tahun. Sampai terakhir itu 2 tahun belum lucut toh. Sampai diruqyah sendiri sama Ustaz naik. Baru di situ terasa Masya Allah itu. Tahun lalu. Baru setelah itu baru kerosot. Makanya kan semuanya. Kalau ini cuma ngandelin ini cuma 3 bulan, ini sesungguhnya sebentar. Sebentar perjuangan. Sebentar itu. Dan ini solusi sebenarnya. Insya Allah solusi. Makanya kalau belum selesai itu ya lanjutkan terus. Pokoknya tutup mata saja lah. Tutup mata kok lakoni, biar Allah saja yang kasih. Udah Allah nanti hadiahkan. Nah,
usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, hal semacam itu yang kita kadang. Insya Allah. Ya. Jadi kalau bisa biar ndak patah semangat, ajak keluarganya sekalian. Iya. Suaminya, istrinya, Baru udah saja. bapaknya, ibunya, sama-sama gitu. Insya Allah nanti selain kesembuhan nanti keberkahan yang dapat. Keberkahan. Nah, dan keluarga dapat semuanya. Insya Allah. Nah, hal semacam ini yang harus kita pahamkan gitu ya. Sehingga nantinya semuanya tidak dimiliki sendiri gitu, dimiliki sama-sama ya. Iya, insya Allah seperti itu. Sederhana kok. Sederhana. Yang penting belum lakoni. Nah, Ngomongnya lah sederhana. Yang lakoni ini sih masya Allah luar biasa ngomong itu. ya. Ya, tapi moga-moga lah ini jadi ilmu yang bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain yang mungkin sejauh ini yang belum mendapat kesembuhan, ya kan? Masih gangguan berat atau mungkin sakit-sakit yang tak kunjung sembuh menahun. Moga-moga lah bisa bermanfaat bagi mereka semuanya. Dilakukan saja. Harapan saya begitu. Dilakukan. Nanti kalau memang butuh bantuan nanti kami akan bantu. Insya Allah. Kalau jauh tempatnya nanti kita rekomendasikan yang terdekat. Insya Allah. Ya, itu saja sih sebenarnya. Ya itu ya. Yang ingin kita sampaikan. Iya. Memotivasi. Jadi ngomong 5 video itu sebenarnya ayolah sama-sama kita membaikkan diri kita dan membaikkan sesama gitu lah ya. Ya, keluarga lah ya. Ya kalau kesimpulannya sih bagaimana kan kita artinya kan dengan melakukan banyak terapi, banyak baca Al-Quran, itu kan artinya kita sesungguhnya mendekat lagi kepada Allah. Nah, harapannya kan apa? Allah turunkan ridhonya tadi. Nah, kan itu targetnya. Iya, betul. Dan tidak ada ruginya. Kau no. Baca Al-Quran malah dapat pahala. Kau no rugi. Malah dapat pahala. Kan yang kita harapkan kan ketika Allah ridho menyembuhkan selesai itu. Selesai. Bukan nanti kan endingnya kan itu nanti. Iya. Masa sih kita Allah gak ngasih hadiah kan begitu kan. Orang banyak gak lakuin itu, maksud kita gak dapet. Kita ngelakuin loh. Kasarannya ngono lah. Ya minimal hati kita tertausa lagi sama Allah. Sehingga hijrah lah kita, jiwanya sehat lah. Itu pasti pasti dapat. Mas secara rohani itu dapat. Jadi yang rohaninya itu. Iya makanya. Jadi akhirnya fisik itu lewat itu. Masya Allah. Nggak, bukan jadi fokus yang utama lagi. Bukan. Ada lagi Ustaz pesan-pesan yang ingin disampaikan? Mana ya? Enggak ada ya. Kan di video sebelumnya kan ada katakan intinya ya terapi ini tidak menjamin sama sekali. Tapi saya yakin. Meyakini. Dan orang-orang yang lain sudah melakukan dan berhasil. 80% dapat. Banyak yang sukses. Banyak yang sukses. Tapi yang lulus ya, Yang mau melakukan. Tapi yang nggak melakukan ya salam. Gitu. Ya, gitu-gitu aja. Ya. Nggak berkembang. Ya, yang penting hatinya tertaut sama Allah. Insyaallah demikian. Semoga Allah mudahkan semuanya proses kita ini. Insyaallah. Baik, kita jumpa di video yang lain. Insyaallah. Pembahasan sederhana. Mungkin kita nanti akan bikin semacam talk show live gitu katanya. Boleh. Endingnya ruqyah gitu. Boleh. Kalau ada yang minat, kalau banyak peminatnya kita bikinin itu nanti insyaallah. Boleh. Mungkin kita ambil waktu seminggu sekali, seminggu 2 kali. 2 jam mungkin. 2 jam, 1 jam, 2 jam. 1 jam materi sebentar atau mungkin konsul gitu aja. Ya, ada yang konsul silakan live begitu kan. Ya. Nanti setelah itu kita tutup dengan ruqyah setengah jam. Boleh. 45 menit. Itu kan lumayan itu. Boleh insyaallah. Ya modal kuota lah. Modal kuota. Iya. Harta tahta kuota. Kuota. Oke, saat itu adalah sesuatu yang penting dan paling tidak daripada dipakai kuota yang lain kan lebih baik dipakai sama hal yang lebih manfaat insyaallah. Ya, positif. Baik, itu saja dari kami. Oke. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.